Nah resikonya seperti ini, ketika memang nggak jadi, nggak temu, buang semua ya Mas ya. Iya. Istilahnya kayak gini nih, goreng semua ini Goreng nanti buat lauk, buat lauk, buat dilepas ke sayur. sungai, dikasih tetangga kayak gitu. Ini termasuk gagal. Jadi suka dukanya breeder tuh kayak gini, nggak selalu kita mijahin itu selalu nemu yang bagus. Selamat pagi teman-teman, selamat datang lagi di channel Namkoi Farm Blitar. Hari ini kita ngangkat ikan di tempatnya Mas KCS. Ini dia orangnya Mas Brewok guya-guyu sama Om Gandos. Nah, kali ini kita ceritanya lagi ngecek seleksi pertama dari ikan hasil breedingan soa. Ini induknya Siro ceritanya kemarin sama pejantannya soa. Nah, untuk seperti apa nanti kita langsung tanya-tanya sama breedernya langsung. Sugeng Enjing, selamat pagi Mas Sun. Selamat pagi. Ini tok tak lihat dari atas kok hitamnya kok bablas kabeh iki piye ceritane iki Mas? Ini kemarin induknya apa toh Mas? Induk Siro, Mas. Induknya Siro, Oh, pejantannya jantannya soa. pejantan soa. Terus anaknya jadinya Uciba Ciba sama wader. sama water. Itu loh teman-teman. Jadi memang mungkin bagi teman-teman melihatnya kita breeding ikan itu mudah, tapi tantangannya itu besar kayak gini. Nah, terkadang untuk induk-induk baru itu tidak selalu langsung menemukan hasil yang bagus. Perdana ini, Mas. Perdana ya, Iya. bener. Berarti ini masih uji coba kemarin ngetes. Nah, Ngetes. resikonya seperti ini, ketika memang nggak jadi, nggak temu, buang semua ya Mas ya. Iya. Istilahnya kayak gini nih, goreng semua ini. Ini nanti buat lauk, buat lauk, dilepas ke sayur. sungai, dikasih tetangga kayak gitu. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang butuh buat pakan-pakan predator. Ini ada. Nah, Aduh. ini kemarin ada 2000 ekor tuh kalian ketemunya tuh loh, cuman itu loh di siroknya itu loh. Enggak banyak. Nih. Nah, ini hitungannya gagal ya Mas ya. Gagal. Ini termasuk gagal. Jadi suka dukanya breeder tuh kayak gini, nggak selalu kita mijahin itu selalu nemu yang bagus. Nah, makanya nyetak itu juga enggak mudah. Terkadang hal-hal seperti ini kita temukan. Makanya untuk pemilihan induk dan pejantan yang baik dan yang bagus itu sangat diperlukan. Nih, akhirnya kalau misalkan enggak pas ya kayak gini, harus dibuang semua ini. Buang semua, Mas. Karena nanti kalau dibesarkan malah tambah rugi. Kita besarin ikan pakan. Yang saya herankan, ini kok bisa tembusnya ke Uchiba ini loh, ngebleng semua. Uchiba, cuman karena hitamnya itu ngefull. Jadi seolah-olah kayak Ochiba, hitamnya terlalu rame. Nah itu di atas tangan itu kayak nggak ada yang pola, semuanya hitam ini. Habis ini. Habis Mas yo. Habis. Jadi. Mas, tolong. Nah ini nemuin cuma sekian, itu tuh nggak ada 100 ekor, paling cuma 30 ekor, 20 ekor 20. dari 2000. Aduh, itu pun nanti waktu gede masih diseleksi lagi. Nah, ini tadi satu kolam ini kita angkat. Gagal ini. Gagal Mas yo ini. Goreng ini. Goreng. Ini rencananya mau dikemanakan Mas? Wajan, Mas. Wajan, masuk kolam bimoli. Oke, nanti dikasih sambal tomat atau sama nasinya meduk. Wah, oke, Chef Gandos ready. Nanti diredikan buat makan siang. Ini herannya, ini kok persis Uchiba gini. Lah, ini kan polanya pola Uchiba ini keluarnya. Tapi dari warna hitamnya soa, yo. Nah, jaringnya soa, cuma coklatnya ini kok. Kalau kecilnya soa ini seharusnya kan malah hitamnya keluarnya akhir Mas ya. Masih merah putih, ada pun hitam mungkin biasanya masih kategori. Jadi
suka duka breeder tuh kayak gini teman-teman. Gagal. Gagal ini, aduh. Coba Dua- lagi Mas, enggak apa-apa, sabar. Habis ini nyetak lagi. Tunggunya 2 bulan Mas. Nunggunya 2 bulan, dapat cuma Ini 20 ekor. Kan apaan? Di total apaan? Oke, nanti mau dicoba dijangring lagi sekali lagi di total untuk bersihin ikan-ikan yang ada di kolam. Nah, kalau di kolam-kolam tempat kita itu rata-rata matponnya kayak gini teman-teman. Ini yang kapasitas kecil, yang sebelah samping-samping itu full terpal, yang bawahnya ini tanah. Oke, habis ini kita coba untuk angkat satu kali lagi. Nanti apakah hasilnya masih sama atau nemu yang lebih bagusnya lebih banyak. Nah, ini teman-teman. Ini kan gelap semua, padahal ini anak dari soa. Jadi ini secara kualitas nggak jadi, nanti nggak bisa diulangin lagi, harus diganti pejantannya dengan induk yang masih sama, cuman pejantannya mungkin akan kita rubah. Kalau misalkan 2 kali pijah hasilnya akan tetap sama, banyak yang rejekan kayak gini, otomatis nanti induknya juga udah nggak dipakai lagi, berarti secara kualitas induk dia kurang bagus. Nih ikannya hitam semuanya, ini masuk kolam bimoli semua. Aduh. Dan ternyata sisanya enggak banyak teman-teman yang diambil dari penjaringan kedua, tapi hasilnya kurang lebih sama Mas Yan. Ternyata masih banyak ojibanya juga, masih banyak soa-soa gelap. Nah, yang soa-soa gelap ini enggak layak dibesarkan, karena nanti kalau dibesarkan pun akan tetap hasilnya jelek seperti ini. Ini goreng lagi berarti Mas? Goreng lagi, oke. Ceritanya berarti ini jaring buat nyari lauk. Golek lawuh iki Mang. Golek lawuh. Habis ya. Goreng kabeh ya. Ya habis ini mau ngangkat lagi. Yang kolam sebelah. Size-nya nanti 25-an ya Mas ya. 25-30. 25-30. Habis ini masih mau ngangkat lagi untuk satu kolam berikutnya. Nanti kita lihat progresnya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian untuk konten kali ini. Jadi keluh kesah dari breeder itu seperti ini. Kadang kita nggak selalu menemukan hasil yang baik. Kadang pun juga dari 50.000 lebih kita nemu cuma sedikit. Yang kita besarkan hanya 100-200 ekor. Kadang kala juga nggak jadi kayak gini, harus dibuang semua. Nah, ini resiko daripada breeder tuh kayak gini teman-teman. Oke, semoga konten ini bisa berbagi pengalaman buat teman-teman bahwa dunia koi harus terus berjalan dan harus baik-baik saja. Terima kasih, salam pecinta koi. Ini ada Mas Rawa. Mas Rawa.